Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Samudra selaku dosen pengampu untuk mata kuliah pengukuran dan perancangan sistem kerja dan juga teman-teman semua yang mungkin hadir menonton video presentasi kami kali ini. Perkenalkan, saya Hastafasa Maulidianti selaku moderator dan juga di sini bersama dengan teman-teman dari kelompok yaitu ada Kalisah Andali Akifah, dan juga ada Alessandro Dwi Putra, dan ada Siti Umamah Mutiara Deva. Di mana pada presentasi kami kali ini, kami akan membahas mengenai analisis aktivitas operator dan mesin menggunakan peta manusia mesin dengan studi kasus yang kami ambil yaitu pembuatan jus buah. Boleh next slide? Baik, dalam dunia industri saat ini, efisiensi kerja ini merupakan kunci utama keberhasilan dan seringkali terjadi pemborosan waktu akibat ketidakseimbangan antara aktivitas manusia dan mesin. Nah, dibutuhkan alat analisis yang mampu merekam dan mengevaluasi aktivitas keduanya secara bersamaan. Nah, pada pembuatan jus buah ini merupakan salah satu contoh industri manufaktur yang melibatkan operator dan mesin dalam setiap tahapan produksinya. Nah, dalam prosesnya sendiri sering ditemukan waktu menganggur atau idle time, baik pada operator maupun mesin yang dapat menghambat produktivitas. Oleh karena itu, peta manusia mesin ini hadir sebagai solusi untuk mengidentifikasi waktu menganggur dan peluang peningkatan efisiensi. Dan untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Untuk yang pertama, kepada Siti Mamah, disilahkan. Oke, jadi sebelum masuk ke studi kasus itu, jadi kita harus memahami dulu ya peta mesin itu apa. Peta manusia mesin. Jadi peta manusia mesin itu adalah alat analisis yang digunakan untuk mencatat kegiatan operator atau manusia dan mesin secara simultan terhadap waktu dalam satu siklus kerja. Jadi bisa diketahui yang pertama itu tingkat pemanfaatan manusia dan mesinnya, terus waktu menganggur atau delay, lalu ada peluang perbaikan proses. Tujuannya itu mengetahui urutan kerja manusia dan mesin, lalu untuk selanjutnya ada mengetahui waktu kerja atau menganggur dan menunggu, lalu ada mengetahui tingkat pemanfaatan manusia dan mesin, lalu ada mengidentifikasi peluang perbaikan untuk meningkatkan efisiensi. Nah, lalu ada 3 aspek yang digunakan dalam peta ini. Yang pertama itu ada blok hitam atau full tenaga, yang artinya tuh manusia atau mesinnya sedang bekerja penuh. Lalu yang kedua ada garis atau delay, yang artinya tidak ada aktivitas atau sedang menunggu. Lalu selanjutnya ada blok putih atau kombinasi, yang artinya manusia dan mesin bekerja bersama-sama secara bersamaan. Next. Dari latar belakang tadi, kami merumuskan 4 pertanyaan utama. Yang pertama itu bagaimana urutan aktivitas operator dan mesin dalam pembuatan jus buah, lalu yang kedua itu berapa besar idle time yang terjadi, lalu ketiga ada bagaimana tingkat pemanfaatan keduanya, dan yang keempat apa saja peluang perbaikan yang bisa dilakukan. Nah, itu selanjutnya bisa dilanjutkan. Selanjutnya ini kami mengambil contoh kasus itu pembuatan jus. Jadi di sini ada pekerjaannya itu pembuatan jus buah. Ada mesin itu blender, operatornya 1 orang, waktu siklus itu 185 detik dan pengamatan itu ada 1 siklus. Ini ada 7 urutan proses dalam 1 siklus. Yang pertama itu menyiapkan alat dan buah, yang kedua itu mencuci buah, ketiga itu memotong buah, keempat itu memasukkan bahan dan menyeting, kelima itu proses blend, keenam itu tuang jus, dan ketujuh itu simpan atau menyajikan. Next. Ini bisa kita lihat tabel peta manusia mesin waktu siklus 185 detik. Nah, ini untuk menjelaskan dari grafik peta manusia mesin. Next. Nah, ini grafik peta manusia mesin 1 siklus. Tadi pembuatan jus ini menggunakan waktunya itu detik. Jadi ini ada aspek manusia dan mesin. Dari detik 0 sampai 12 itu menyiapkan buah dan alat, mesinnya itu menunggu. Detik 12 sampai 20 itu manusia itu mencuci buah, mesin menunggu. Detik 20 sampai 27 itu manusia memotong buah dan mesin menunggu. Selanjutnya detik 27 sampai 85 itu manusia memasukkan buah dan bahan ke dalam blender itu bersama-sama dengan mesin.
Selanjutnya detik 85 sampai 93, manusia menyeting alat itu bersama-sama dengan mesin juga. Selanjutnya detik 93 sampai 135 itu manusia itu menunggu proses mesin atau proses blend, dan mesin itu membuat proses blender atau operasi penuh. Selanjutnya pada detik 135 sampai 176, manusia itu menuangkan jus ke dalam gelas itu bersama dengan mesin, dan mesinnya itu juga bersama dengan manusia. Lanjut pada detik 176 sampai detik 185 itu manusia menyimpan atau menyajikan, itu full tenaga manusia, dan mesin itu idle atau menunggu. Selanjutnya ringkasan waktu. Jadi di sini kami mendapatkan ada 3 tingkat pemanfaat. Yang pertama itu adalah tingkat pemanfaatan dari manusia itu sendiri yang bernilai 72,97% yang didapatkan dari 135 detik per 185 detik. Kemudian yang kedua itu adalah tingkat pemanfaatan dari mesin ataupun blender dengan tingkat efisiensi itu 80,5% yang didapat dari 149 detik per 185 detik. Dan terakhir ada waktu idle operator itu adalah 27% yang didapatkan dari 50 detik per 185 detik. Kesimpulan dan perbaikan. Dari segi kesimpulan, berdasarkan analisis peta manusia mesin pada proses pembuatan jus buah dengan waktu siklus 185 detik, kita bisa mengetahui bahwa tingkat pemanfaatan operator itu adalah sebesar 73% dan mesin sebesar 80,5%. Hal ini menunjukkan bahwa mesin itu lebih optimal digunakan dibandingkan operator. Operator mengalami waktu mengganggur ataupun idle time sebesar 27% dari total siklus, yaitu pada saat mesin sedang beroperasi penuh melakukan proses blending. Dengan demikian, masih terdapat peluang perbaikan yang bisa kita lakukan, khususnya dengan memanfaatkan waktu idle operator untuk kegiatan produktif lainnya seperti mempersiapkan penyajian, sehingga efisiensi dan produktivitas proses pembuatan jus buah bisa kita tingkatkan. Dari segi saran perbaikan, yang pertama kita bisa manfaatkan waktu idle operator pada saat si mesin sedang memblending di antara waktu 85 sampai 135 detik. Operator sebaiknya langsung mempersiapkan gelas, tata letak penyajian, atau bahan untuk siklus berikutnya sehingga waktu menganggur bisa kita minimalkan. Yang kedua itu adalah standarisasi waktu setiap aktivitas. Setiap tahapan kerja perlu kita tetapkan standar waktunya agar proses lebih konsisten dan terukur di setiap siklus produksinya. Yang ketiga, evaluasi metode kerja. Perlu kita kaji ulang apakah ada tahap pada settingan alat pada detik 27 sampai 85 detik, apakah bisa kita persingkat, misalnya dengan menyiapkan bahan secara paralel sebelum proses dimulai. Dan yang keempat itu adalah penambahan operator ataupun mesin. Jika volume produksi meningkat, dapat dipertimbangkan penambahan 1 unit mesin ataupun operator menjaga efisiensi tanpa menambah waktu siklus. Oke, baik. Mungkin sekian presentasi kelompok kami, dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.